Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sudah melihat meme yang tadi, di mana kita semua terkaget-kaget. Bagaimana mungkin Hizbut Tahrir Indonesia bisa begitu bebas mendirikan sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, kuliahan di Indonesia? Padahal dengan jelas dan terang sekali HTI ini anti Pancasila, anti UUD 1945, anti kebinekaan, anti merah putih, dan anti nasionalisme. Mereka yang mengatakan bahwa Pancasila ini haram, Garuda Pancasila ini tagut, pemerintahan ini jahiliyah, sistem yang ada di Indonesia ini jahiliyah. Tapi kenapa mereka begitu mudah mendirikan sekolah-sekolah sehingga tercipta the cell of terrorist yang ini sudah menjadi teroris yang sesungguhnya, yang sebenarnya? Ya jawabannya, Bu, Pak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, karena mereka ini bisa berkembang begitu pesat karena PKS itu berkoalisi dengan Demokrat. Maksud saya, mereka-mereka ini dipermudah segala sesuatunya di era SBY. Dipermudah segala sesuatunya. Bikin SD dipermudah, bikin SMP dipermudah, bikin SMA dipermudah, bikin kampus dipermudah. Apapun kegiatan mereka dipermudah. Ya karena PKS-nya itu berkoalisi dengan Demokrat. Sudah saya bilang, PKS ini jauh lebih berbahaya daripada HTI, jauh lebih berbahaya daripada FPI, karena PKS ini sudah masuk ke dalam sistem, dan ini sangat-sangat berbahaya. Kalau teroris masuk ke dalam sistem, ya mereka akan ngacak-ngacak sistem, dan ini terbukti. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau saya nggak kaget loh kalau PKS begitu soulmate dengan Demokrat, PKS, HTI, FPI begitu soulmate dengan keluarga cendana Cikeas Bakri. Nggak kaget kalau saya. FPI, HTI, PKS begitu dekat, begitu soulmate dengan keluarga cendana Cikeas Bakri kalah. Wajar Mas Bro, karena Cikeas adalah antek-anteknya Orde Baru, Kala adalah antek-anteknya Orde Baru, bahkan Bakri adalah antek-anteknya Orde Baru. HTI, FPI, PKS adalah buatan Orde Baru. Matching akhirnya. Pemerintahan SBY dengan Orde Baru, dengan pemerintahan Soeharto, cuma jiplakan saja, Bro. Persis dari segala sesuatunya. Yang bedanya itu karena sistem pemerintahnya kini sudah berbeda. Sudah reformasi, sudah banyak perubahan di sana sini. Tidak bisa menjadi presiden seumur hidup. Juga dipilih langsung. Jadi nggak bisa sebebas Soeharto dulu. Tapi pada dasarnya semuanya sama. Orde Baru memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, memperkaya kroninya. Cikeas pun sama. Memperkaya diri sendiri, memperkaya kroninya. Rakyat itu bohong. Bohong. Dulu Orde Baru menggunakan isu agama untuk menggulingkan Soekarno. Ngomong PKI ini karena PKI ini tidak beragama. Makanya diangkat isu agama untuk menjatuhkan Soekarno dengan menuduh memfitnah Soekarno ini terlibat PKI. Zaman SBY sama, Mas Bro. Untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan mempertahankan kekuasaan, SBY mengangkat isu agama. Kalau ada orang ingat, Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air ingat, SBY ini mengangkat isu pemimpin tidak boleh diangkat dari wanita. Anak Soekarno Megawati ini seorang wanita, dijatuhkan dengan isu agama. Makanya HTI, FPI, PKS ini adalah anjing-anjing politiknya Orde Baru, anjing-anjing politiknya Cikeas, anjing-anjing politiknya Kala, anjing-anjing politiknya Bakri. Bohong kalau mereka bela agama. Bohong. Karena anjing mana ngerti
masalah agama. Anjing politik cuma ngerti masalah politik, masalah perut, masalah kemaluan. Gak pernah lihat kiai, ajengan habaib. Kalau jadi anjing-anjing politik haram untuk diikuti. Makanya kata Denis Regar, saya tahu bahwa Rizik Syihab bukan aktor utamanya, tapi ada di belakangnya yang lebih berotak mengendalikan Rizik Syihab. Ya siapa lagi tuh? Cikeas, Cendana, Bakri kalah. Siapa lagi? Gak akan kemana-mana arahnya. Jadi kalau kita berbicara politik, benar bahwa di belakang hati FPI, PKS, Rizik Syihab dan kawan-kawan ini adalah keluarga Cikeas, Cendana, Bakri kalah yang melindungi dan yang mensupport apa semua kebutuhan yang mereka butuhkan untuk bikin keributan dan keributan di negara Indonesia saat ini di era Jokowi. Dipasok dananya, semuanya dipasok. Selanjutnya terserah Anda. Tetapi kalau kita berbicara agama, maka Rizik Syihab ini, kata saya, apabila gembongnya teroris, di mana FPI dijadikan wadah pemersatu para kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia. Jadi dalam artian keluarga Cikeas, Cendana, Bakri kalah ini sedang bermain-main dengan api. Maka dia nggak peduli, mereka nggak peduli negara ini hancur lebur. Yang penting harta tahta mereka dapatkan, kekuasaan mereka dapatkan, meskipun resikonya memang sangat besar. NKRI menjadi seperti Suriah. Karena orang seperti Rizik Syihab ini nggak bodoh. Mereka ini memang ingin menegakkan syariat Islam, khilafah Islamiyah, meskipun dengan cara-cara yang haram, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pasti akan lakukan. Ini berbahayanya seorang Rizik Syihab dan FPI-nya. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, tetap dukung Gus AA. Jangan kalah dengan mereka. Kita lakukan gerakan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental dengan the king of science. Saatnya kita berdiri di kaki sendiri, mendapatkan kejayaan. Kalau kata orang, Indonesia ini akan menjadi negara yang terhebat, superpower di tahun 2050. Tapi terlalu lama, bro. Bagaimana kalau kita percepat? 2030 Indonesia sudah mencapai kejayaannya. Hal itu semua hanya bisa kita lakukan dengan persatuan Indonesia. Perbedaan suku, agama, ras, budaya, golongan, karakter, warna mata, warna kulit, nasab, nasib bersatu dalam koridor Indonesia mendukung Gus AA untuk menjalankan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental. Dengan begitu, mari let's do it. Bila itu topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.